Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat PKRS dimanapun berada. Ayam, jantan, Pak Komandan masih berkokok di siang hari. Umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari ikuti bincang kesehatan tentang gizi seimbang. Sahabat PKRS, memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Berkenaan dengan hal tersebut, Bincang Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso akan membahas mengenai gizi seimbang bersama saya, Eka Rum, dan narasumber kita yang spesial, Dokter Cantik, Dokter Fitri Vidi Astuti, spesialis gizi klinis. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik dan semangat, sehat ya dokter ya. Oke. Dokter, dalam keseharian kita sering mendengar gizi, didengar atau disebutkan gitu ya dokter ya. Seumpamanya ada yang makan kerupuk, sering dibilang, kok makan kerupuk sih? Kerupuk kan gak ada gizinya gitu kan. Kemudian kalau misalnya makan ikan atau makan telur, juga sering dibilang, wah bagus itu, sehat, tinggi gizinya gitu ya. Kemudian orang kurus juga diidentikan tuh seperti apa ya, kurang gizi gitu. Nah, orang gemuk juga diidentikan dengan kelebihan gizi. Nah, sebenarnya gizi itu apa sih dokter? Tolong informasinya. Pengertian gizi itu sendiri adalah sebuah zat makanan yang dapat menunjang proses pertumbuhan dan kesehatan. Artinya harapannya dengan gizi itu kita bisa tubuh kita bisa menjalankan proses kehidupan sehari-hari untuk lebih sehat. Artinya sehat di sini digaris bawahi untuk kita yang udah tidak masa pertumbuhan, ya. Tapi untuk anak-anak adalah untuk tumbuh, ya, untuk tumbuh. Artinya di sini kalau misalnya seperti yang dibilang kalau kerupuk ternyata nggak ada gizinya, ya enggak. Kalau untuk anak-anak ya itu bergizi karena itu bisa menaikkan energi yang diasupnya. Kemudian untuk macam zat gizi itu dokter dan fungsinya itu seperti apa? Zat gizi itu sendiri kita bagi dua ya mbak ya. Ada yang makro besar, makronutrien, ada yang mikronutrien. Kalau zat gizi makro itu seperti karbohidrat, protein, lemak, itu zat gizi makro. Dimana kebutuhannya kalau makro ini ada hitungannya, banyak jumlahnya. Dan tapi kalau berlebihan ini yang menyebabkan obesitas. Tapi kalau zat gizi mikro itu seperti vitamin, mineral, itu dibutuhkan tidak begitu banyak, tapi itu perlu untuk menunjang proses metabolisme. Berarti lumayan banyak juga macamnya ya dokter ya, jenis dari zat gizi itu sendiri. Dan semuanya itu juga harus tercukupi gitu ya, harus seimbang. Gizi seimbang. Iya, harus seimbang. Nah, kalau enggak kita punya dampak yang obesitas kalau berlebihan, kalau misalnya kekurangan ya dampaknya ya malnutrisi. Itu malnutrisi artinya sini gizi buruk, artinya berat underweight ya mbak ya. Nah, untuk pengertian dari gizi seimbang itu sendiri apa ya dokter? Gizi seimbang itu sebenarnya kan ini sudah ada ya panduannya dari Kemenkes. Kalau gizi seimbang itu terdiri dari ada beberapa prinsip ya, ada kurang lebih 10 kalau nggak salah 10 prinsip. Jadi tetap di bawah itu prinsip gizi seimbang itu artinya hal-hal yang harus kita penuhin dalam supaya tubuh kita ini optimal dalam metabolismenya, dalam menunjang kesehatan itu optimal. Nah, prinsip gizi seimbangnya apa aja? Jadi tetap yang paling bawah adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Kenapa sekarang ini aktivitas fisik itu dimasukkan ke dalam 10 prinsip gizi seimbang? Dulu nggak ada tuh. Tapi
tapi baru yang terbaru ini yang ada aktivitas fisiknya untuk panduan gizi seimbang, karena tingkat obesitas ini semakin tinggi Oh. baik di anak-anak Ya. maupun di dewasa. Itu tingkat obesitas naik sekali. Berarti trennya sekarang obesitas ya, Ya, dokter ya, trennya bukannya sekarang malnutrisi gitu Iya, ya. lebih banyak yang obesitas. Ibaratnya kayak obesitas ini penyakit, sebenarnya obesitas ini salah satu penyakit kronik ya, yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya. Jadi prinsipnya di gizi seimbang itu satu aktivitas fisik, yang kedua kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan. Iya, kebutuhan cairan, minumnya itu harus berapa banyak, kurang lebih minimal 8 gelas satu hari. Baru karbohidratnya, karbohidrat itu harus dipilih yang benar-benar indeks glikemiknya rendah untuk kita yang udah dewasa. Kemudian ada jumlah proteinnya, kemudian jumlah seratnya yang harus dipenuhin cukup banyak. Jumlah seratnya yang terdiri dari sayur dan buah. Setelah itu gula, sedikit minyak, sedikit garam. Oh, ada istilah GGL itu Iya, ya dokter ya. GGL, 5 GGL kan, 5 sendok gula, 1 sendok garam kalau nggak salah gitu ya. Selain itu tadi baru 2 atau 3 ya dokter? Aktivitas fisik. Aktivitas ada 10 fisik, kan ya? makan, cuci tangan, yang seperti itu. Yang banyaknya kan ada karbohidratnya, udah itu ya, itu ya karbohidrat sama cuci tangan gitu. Jadi pedoman gizi seimbangnya tuh sekarang menggunakan 10 item 10 itu item ya. itu, iya. Kalau dulu kan pedoman gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna Yes, kalau nggak 4 salah sehat, ya. 5 sempurna, iya. Berarti itu nggak dipakai lagi? Disempurnakan. Disempurnakan. Iya, disempurnakan karena itu dinamis ya. Kalau sekarang dulu 4 sehat 5 sempurna, kenapa? Karena yang paling banyak itu adalah yang underweight, yang malnutrisi dengan underweight. Sebenarnya obesitas juga malnutrisi ya. Kalau sekarang ini yang paling banyak, yang lebih trennya yang udah bergeser itu adalah obesitas. Iya. Nah, kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih dokter nih. Nah, gizi seimbang pada saat berpuasa itu polanya seperti apa ya dokter? Agar apa ya? Kan kadang ada tuh yang setelah puasa berat badannya malah turun. Tapi banyak juga yang berat badannya justru naik gitu kan. Nah, itu pola makannya seperti apa tuh yang harus kita jalankan? Kalau prinsip tetap sama, prinsip gizi seimbang tetap sama yang harus dipenuhin, tapi pola makannya ini kita sebenarnya pada saat kita menjalankan puasa ini sebenarnya momen kita untuk, kalau yang overweight apa obesitas, untuk menurunkan berat badan. Karena kayak puasa ini seperti sistemnya kayak intermittent fasting. Jadi yang pakai jendela makan. Nah, itu adalah sebenarnya pada saat puasa ini kalau benar-benar kita atur asupannya itu harusnya bisa turun, dan ini harus dipertahankan dalam setelah puasa. Ini momen untuk startnya, sebenarnya bagus banget. Nah, prinsip-prinsip apa aja? Yang pertama, kebutuhan energi itu harus terpenuhi. Berapa kebutuhan energi? Kalau misalnya kita dewasa perempuan itu sekitar 1.200 sudah cukup. Tapi kalau sekitar 1.200 sudah cukup. Tapi kalau misalnya laki-laki dewasa itu sekitar 1.500 kilokalori per harinya, itu insya Allah udah cukup memenuhi untuk kebutuhan harian puasanya. Kalau ingin menurunkan berat badan, kita bisa combine ini dengan low kalori, dengan rendah kalori. Jadi kita bisa kasih sekitar 1.000 kalori per harinya. Ini akan dibagi nanti, harus dibagi, distribusinya harus merata. Di sahur 40%, buka 40%, sama snacknya, makanan selingannya sekitar 20%. Nah, ini harus dibagi supaya apa? Supaya tidak peak gula darah pada saat kita berpuasa itu turun sekali, dan pada saat kita setelah buka itu naik sekali. Jenis-jenis makanannya juga kita harus pilih benar-benar pada saat berbuka dan sahur. Jenisnya apa? Terutama untuk pemilihan karbohidrat itu dipilih yang glycemic index-nya lebih rendah. Kemudian sayurnya lebih banyak. Harus ada proteinnya pada saat makan, karena itu yang membantu kita untuk mempertahankan
kadar gula darah dan supaya kita performa kita di keseharian pada saat puasa itu nggak turun. Jadi hitungannya seperti itu ya dokter ya, ada persennya, buka berapa persen, sahurnya berapa persen, tadi Iya. sahurnya 40% ya. Ya. Kalau misalnya disederhanakan dokter, kalau misalnya pakai gram-graman gitu kan, mungkin sahabat PKRS juga Bingung ya? bingung gitu Iya, kan, iya, nggak iya. ngeh gitu kan. Iya. Kalau misalnya disederhanakan memakai apa istilahnya sekarang, isi piringku gitu Oke. ya, misalnya satu piring itu berapa karbohidratnya, berapa proteinnya. Kita gitu. bisa buat ya, misalnya kita mau sajikan untuk sahur, ini contoh ya, Iya. untuk sahur dan berbuka. Kita anggaplah untuk sahur dan berbuka ini, kita untuk makan utama kita perlu sekitar 500 kalori, Iya. 500 sampai 600 kilokalori per kali makan. Kalau misalnya sahur sama buka kurang lebih udah sekitar 1000 sampai 1200 ya. Tinggal kita kurangin nanti yang ininya, tinggal nasinya kita bisa kurangin, karbohidratnya yang bisa kita kurangin. Nah, taruhlah seperti contoh makan isi piringku. Kita nggak punya piring di sini ya. Nah, isi piringku ini sebenarnya panduannya udah paling gampang nih. Ya, kalau misalnya mau start awal, mulailah di sini, di isi piringku ini. Mulai ingin hidup sehat, menurunkan berat badan, itu dimulai di isi piringku. Nah, isi piringku ini akan kita bagi dua. Setengah porsinya ini sayur. Setengah porsi Iya, sayur. setengah. Jadi piring kan bulat tuh. Iya, bulat. Piring dibagi bulat, setengah jadi gitu bagi ya. setengah. Oke. Bagi setengah, setengahnya itu sayur isinya. Ya. Kemudian setengahnya lagi kita bagi dua. Di sana ada karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari apa aja? Nasi, Ya. roti, itu karbohidrat. Ya. Ubi, kentang, jagung, itu Ya. karbohidrat. Jadi kalau kita udah makan tepung-tepungan itu juga karbohidrat. Jadi misal nih, kalau kita udah makan nasi, jangan ditambah lagi sama bakwan. Kan double-double karbohidratnya. Kan nggak enak tuh biasanya kalau buka puasa nggak ada gorengan gitu dokter. Itu kan double-double nanti Iya. karbohidratnya. Atau nanti kita makan nasi sayurnya pakai kentang, pakai jagung. Ya bukan sayur dong. Itu kan Sayur sama-sama karbo gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, tinggal seperempatnya lagi, kan tadi dibagi dua ya. Iya. Yang tadi seperempatnya itu adalah protein. Protein. Ya, disesuaikan nanti protein hewani sama protein nabati kita include-kan di situ. Itu paling gampang sudah di situ. Tinggal kita kurangin. Kalau memang mau 1000 kalori, mau 500 kalori per sajian, ya udah berarti nasinya kita sekitar 50 gram atau sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Kalau yang mau 500 kalori ya. Iya. Kalau mau lebih, yang sampai 600 atau 700 kita bisa naikkan sampai 7 sampai 8 sendok makan masih bisa. Oke. Jadi pada saat momen puasa ini selain kita dapat nilai ibadahnya, juga bisa dijadikan momen untuk ini ya dokter, untuk program. Yes. Apakah mau menaikkan Itu berat sebenarnya. badan atau menurunkan berat badan? Betul. Jika ingin menaikkan berat badan, otomatis porsi yang tadi dokter sebutkan Iya. itu nasi seperempat, Nah, protein itu. seperempat mungkin bisa ditambah Iya. ya gitu dokter. Dan kalau misalnya ingin menurunkan berat badan di momen puasa ini, tinggal dikurangi Iya, lagi tinggal gitu ya. dikurangkan. dokter. Mainkanlah di karbohidratnya dan di snack. Snack Di itu artinya snack. pada saat berbuka itu biasanya kalau orang kita kan pakai macam-macam ya, pakai Iya. snack macam-macam. Nah, itu dimainkan di snacknya itu, karena kalau kita salah snacknya itu juga nambah kalorinya luar biasa. Benar. Kalau satu ote, orang sini bilangnya bakwan. Bakwan, iya. Bakwan itu satu buah itu udah sampai 300 kalori loh. sama dengan sepiring nasi Udah. tadi itu. Kurang lebihnya sepertiga, ya lebih setengah, 3/4 nasi, piring nasi tadi, 3/4 porsi yang kita makan itu satu. Cukup nggak makan satu? Nggak cukup. Biasanya- Gorengan minimal 3 Iya, ya. udah 1000 dong sama 3. Udah deh, nggak usah makan lagi 15. Nah gitu. Oke. Jadi tetap paling bagus itu memang ada penelitiannya pada saat buka puasa itu sebaiknya kita makan kurma dulu. Ya. Kurma 1 apa 3 gitu ya. Setelah itu sambil siap-siap kita kan sholat Iya. sambil hormon-hormon itu udah mulai balik. Hormon-hormon proses pencernaan nggak kaget, nggak langsung ini, baru kita makan besar. Jadi waktu makannya pun diatur ya dokter Ya, begitu pemilihannya berbuka. juga Oke. penting. Nah, salah makan nambah kalorinya lumayan gede. Aduh kebayang takjil bulan puasa. Oke. Nah, gizi seimbang tersebut sama nggak ya digunakan untuk yang kelompok tertentu seperti anak-anak
soalnya kan kalau anak sama orang tua beda ya. biasanya dapat perlakuan khusus nggak sih gitu kan? Jadi gini, sebenarnya kalau prinsip itu sama, cuman kalau piringnya, Iya. komposisi dari berapa lemak, berapa protein, berapa seratnya itu yang beda. Jadi Iya. kalau anak-anak karena masih masa pertumbuhan itu dia diperlukan lemak yang lebih banyak. Lemak justru Sama yang lemak lebih banyak baiknya, ya. iya. Oke. Supaya apa? Supaya tumbuh seratnya nggak usah terlalu banyak. Karena serat itu ada zat pengikat nutrisi, zat Iya. fitat namanya, nutrien itu anti nutrisinya itu namanya fitat. Nah itu mengikat nutrisi yang harusnya terserap tapi nggak bisa terserap karena seratnya keluar nanti lewat pup kita, Iya. kotoran kita. Nah tapi kalau orang dewasa kita harus butuh serat untuk apa? Untuk satu, menahan rasa memperlama rasa kenyang, Iya. memperlambat proses pengosongan lambung. Yang kedua untuk kesehatan saluran cerna kita, dan yang ketiga untuk stabilkan gula darah. Kita butuh serat di situ. Tapi kalau anak-anak nggak perlu seratnya terlalu banyak. Malah kalau seratnya terlalu banyak, kalau anak-anak yang berisiko malnutrisi, berisiko berat badan rendah, itu malah gampang jatuh ke gizi buruk nanti akhirnya karena kebanyakan seratnya gitu. Nah, kalau orang dewasa, lansia ya, lansia Iya. sebenarnya sama prinsipnya kayak dewasa sama kita dewasa, cuman masalahnya lansia di sini karena proses fisiologisnya, gerak peristaltiknya udah mulai turun, melambat, nafsu makannya juga udah mulai turun. Nah biasanya target energi pada lansia ini tidak tercukupin, hampir susah tercukupin, 80% itu jarang sekali. Sedangkan lansia kalau tidak tercukupin kebutuhannya pasti frail ya, gampang Iya. sakit ya. Iya. Nah ini kalau pada lansia kita bisa tambahkan formula lain, sleep feeding, misalnya ada formula suplementasi buat suplementasi buat makan gitu ya. Iya. Kalau saya biasanya kasih formula untuk lansia untuk mencukupi kebutuhan harian dia. Tapi kalau kita dewasa nggak perlu, kalau kita udah makannya bagus ya nggak usah kita kasih suplementasi, penambah formula buat naikin energi sama proteinnya nggak usah. Kalau anak-anak tadi yang seperti tadi lemaknya. Oke. Jadi kalau untuk saat berpuasa lansia mungkin butuh suplemen gitu ya. Suplemen di sini bukan ini ya, bukan obat suplementasi yang kita minum kayak pil gitu, enggak. Oke. Jadi kayak formula, kayak susu formula gitu. Istilahnya ya saya tambahannya sebutnya, iya, seperti itu. susu formula. Buat apa? Buat mencukupi kebutuhan harian kita karena fisiologis lansia tadi yang udah mulai turun semua, dia nggak mampu makan kayak kita. Misalnya kita satu piring nasi gitu kita mampu ya. Ya. Kalau lansia nggak mungkin mampu makan segitu, makanya kita perlu tambahan suplementasi formula tadi. Kalau yang suplemen biasa tuh kan banyak iklan tuh, apalagi bulan puasa nih kan. Ya. Minum ini untuk kesegaran gitu kan, untuk ini. Berarti nggak perlu ya? Tujuannya untuk apa suplementasi dulu? Biar enggak, ini biasanya biar kuat puasanya, biar tahan, biar nutrisinya tercukupi. Biasanya kan seperti itu tuh. Rata-rata suplementasi itu isinya adalah vitamin Ya. sama mineral, dan nggak jarang isinya vitamin itu dosisnya tinggi, mineralnya dosisnya tinggi. Kan sudah pada awal tadi saya sudah bercerita bahwa sebenarnya itu semua adalah mikronutrien yang hanya dibutuhkan sedikit, nggak banyak. Sedikit aja. Jadi kalau kita sudah makan seimbang, ada protein, ada serat, itu seratnya berwarna, dari sayurnya berwarna, buahnya berwarna, itu udah cukup. Sudah cukup. Berarti Suplemen tidak apa? perlu Vitamin suplemen C, lagi. vitamin C itu nggak banyak butuhnya tubuh kita. Sekitar 80 sampai 95 mg itu udah bisa dipenuhin sama 3 buah, contohnya yang paling mudah kebutuhan hariannya itu udah bisa dipenuhin sama 3 buah jeruk aja, itu udah cukup sebenarnya untuk memenuhi vitamin C. Tapi kalau untuk kebutuhan seratnya kita butuh lebih banyak. Gitu. Nah, kemudian untuk kondisi-kondisi tertentu nih, kan setiap orang berbeda ya dokter ya. Nah, sekarang ini juga di lingkungan sekitar kita itu ya pasti selalu ada yang sakit mah, sakit diabetes, hipertensi, bahkan ada yang harus cuci darah gitu kan. Ya. Nah itu kalau mengalami kondisi seperti itu boleh nggak sih puasa gitu? Yang paling sering apa? Yang paling sering kita itu sama sakit mah, Mah, ya. biasanya, ya.
sebenarnya ini terkait banget sama pola makannya kalau sakit. Jadi ada penelitian itu bilang kalau misalnya penderita sakit mah dia erat banget kaitannya sama volume makannya, Volume sekali makan. makannya. Jadi penderita sakit mah harusnya tidak makan langsung besar. Misalnya nih buka puasa langsung makannya nasi besar, udah gitu gorengan apa yang berlemak tinggi, itu nggak bisa, pasti gastritisnya kambuh. Jadi memang benar harusnya kurma dulu, kemudian makannya diatur sedikit, nggak perlu yang terlalu banyak gorengan karena lemak itu memicu gastritis. Sayurnya juga dipilih yang benar-benar tinggi serat larut. Contoh misalnya tinggi serat larut itu kayak labu air, labu siam, timun dikupas, Oh, dikupas. Iya harus dikupas. Kalau nggak dikupas? dispepsia. Karena kalau nggak dikupas kulitnya itu tinggi akan serat tidak larut. Oh, Serat itu kan ada dua jenisnya. Iya. Saya jelasin dulu. Serat itu ada dua jenisnya, ada serat larut sama serat tidak larut. Jadi di dalam setiap buah dan sayur itu mengandung serat larut sama serat tidak larut. Misal nih, kalau timun tadi ya, Iya. timun tadi serat larutnya itu tinggi di buahnya, tapi serat tidak larutnya itu tinggi di kulitnya. Nah, penderita dispepsia, gastritis itu serat tidak larut itu akan memicu gastritisnya. Jadi benar-benar yang sayurnya harus dipilih, komposisi makannya harus dipilih, goreng-gorengannya, lemaknya, minyaknya diminimalisir. Bukan berarti tidak boleh menggunakan minyak, tetap ada minyak tapi diminimalisir. Nah, kalau tadi untuk sakit mah ya, Ya. dokter ya. Kalau untuk sakit diabetes, Ya. kan lama tuh. Ya, diabetes juga banyak ya. Iya, diabetes juga banyak di Kalimantan Barat. Sebenarnya kalau diabetes yang udah stabil itu nggak apa-apa puasa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa puasa. Tetap harus dipilih makan makanannya, jenis makanannya sama. Prinsipnya itu sama. Penderita diabetes itu sebenarnya hampir sama dengan kita gizi seimbang untuk pemilihan makanan. Tetap yang indeks glikemiknya rendah, yang tinggi serat tetap. Nah, kadang-kadang kita salah untuk memilih tadi. Dari awal saat kita buka puasa kita langsung memilihnya yang load gulanya itu lebih tinggi. Iya. Dibandingkan yang enggak, misalnya dibandingkan kita lebih prefer makan yang es dengan susu kental manis. Iya. Atau kue-kue yang manis-manis, itu yang sebenarnya harus di skip gitu untuk penderita diabetes. Tetap aja makan kurma atau makan buah dulu pada awal buka, baru setelah itu makan besar. Ya, harus dipilih jenis karbonya yang gampang naikin gula ini apa sih dari komponen makronutrien yang lemak, karbohidrat sama protein tadi. Yang paling memungkinkan menaikkan gula kan adalah karbohidrat ya. Iya. Jadi karbohidratnya harus kita pilih. Karbohidratnya benar-benar yang indeks glikemiknya rendah. Contoh, kita lebih memilih nasi yang pecah, yang apa sih? Yang satu-satu yang sering orang buat nasi goreng. Orang Ya, bilang nasi perak nasi gitu perak kan. itu dibandingkan kita nasi yang pulen. Iya. Kenapa? Karena nasi pulen itu gulanya tinggi. Itu pemilihannya. Terus kita mungkin lebih memilih kentang dibandingkan nasi yang pulen tadi, atau kita lebih memilih jagung dibandingkan nasi yang pulen tadi. Pengolahannya juga ini memiliki peran ya dalam menaikkan kadar gula darah. Pengolahannya misalnya tidak di kalau kentang tuh nggak digoreng. Iya, nggak digoreng, nggak dikukus kecil-kecil, tapi dikukusnya utuh, Satu satu gitu. utuh. Lamanya juga nggak terlalu lama, nggak lebih dari 30 menit kita mengukusnya, karena kalau semakin lama gulanya semakin tinggi gitu. Itu berlaku untuk semua makanan nggak? Kalau dimasak terlalu lama gulanya akan semakin tinggi. Karbohidrat iya, Karbohidrat iya. Iya. Semakin lama semakin tinggi karena gulanya. yang tinggi akan semua protein, karbohidrat itu bisa dipecah jadi glukosa ya, bisa Iya. naikkan gula darah. Tapi yang sangat berkompeten menaikkan gula darah itu adalah karbohidrat. Jadi benar-benar karbohidratnya yang harus kita pilah di sini. Kita nggak memilih makan ketan, nggak ada tuh ketan. Kalau orang ini ya, orang diabetes tuh nggak ada ketan, nggak ada bubur, nggak ada lontong, tapi benar-benar makanan yang tinggi, yang rendah glycemic indexnya. Insya Allah masih aman, sama seratnya. Sayur
sayurnya ya. yang harus dihitung, sayurnya harus ditimbang. Kalau orang diabetes itu nggak boleh kurang dari 100 gram matang ya, Iya, 100 sayuran gram matang. matang ya, itu nggak boleh kurang dari 100 gram, lebih boleh, semakin 150, 200 boleh, itu nggak masalah. Itu yang membantu ininya apa, stabilkan gula darah. Jadi untuk kondisi medis khusus gizi imbang tetap ya dokter ya, Iya, gizi tetap seimbangnya prinsipnya. tetap, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi medisnya Ya, masing-masing ya, gitu ya. komorbidnya masing-masing apa, karena lain-lain ya kondisi Iya, tiap orang. lain-lain. Oke. Kemudian dokter, ini pertanyaan yang apa ya? Kayaknya semua orang pengen tahu deh. Saat puasa, biasanya identiknya sama lapar gitu kan. Kita menahan lapar, menahan haus gitu kan. Ada nggak sih makanan yang bisa bikin perut kita itu kenyangnya lebih lama gitu ya? Kan kita banyak aktivitas nih, Ya. berpuasa tapi aktivitas tetap jalan kan. Nah, jadi pengen sesuatu yang bikin kenyang lebih lama gitu, ada nggak? Itu di sahur ya terutama kan Iya, ya. di sahur. Ya, itu di sahur, makanya kita kalau kita berpuasa tetap sahur supaya performa, karena kita kan masih aktivitas hari-hari ya, aktivitas hari-hari juga nggak maksudnya nggak ada istilah aktivitasnya puasa gitu kan, nggak ada. Iya. Yang puasa kan cuma diri kita ya. Jadi sahur, tetap sahur, dan sahur itu benar-benar kita mepetin di dekat-dekat imsak gitu, dekat-dekat subuh itu. Yang kedua, komposisi makanannya tadi. Komposisi Iya, makanannya. harus ada serat sama protein. Jangan lupa. Proteinnya itu yang menimbulkan rasa kenyang cukup lama itu kurang lebih sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan. Misalnya nih, Saya berat badannya 67. 67 Sekarang dia tuh anggap deh 67 kali 1,2 berapa itu? Iya. Sekitar anggap taruh misalnya 80 gram ya. Iya. Jadi protein yang diperlukan itu 80 gram. 80 gram akan kita bagi di sahur sama di buka. Di buka nanti mungkin ada tambahan yang lain. Misalnya di sahur kita kasihnya 40 gram, di buka 40 gram itu banyak loh ya proteinnya. Jadi jangan, sebenarnya harusnya banyak kita makan protein itu. Intinya tapi kita harus lihat gula kita, fungsi ginjal kita bagus ya, ini dalam artian fungsi ginjalnya nggak ada masalah. dalam kondisi normal Dalam ya kondisi dokter ya. normal ya. Jadi 40 gram protein itu mau kita bagi dua, misalnya mau kita pakai tahu tempe, tambahannya protein nabati, nggak semua protein hewani. Anggap protein hewaninya 30 gram, protein nabatinya 10 gram. Protein 30 gram ini misalnya kita mau ayam ya, kita mau ikan file deh, yang paling gampang ikan file. Ikan file itu mentahnya kurang lebih kalau ditimbang itu sekitar 200 gram untuk per kali makan. 2 on. Itu dagingnya aja, filean aja. Tambah nanti tahu tempe. Kalau tahu itu sekitar 200 gram, kalau tempe itu sekitar mentah ya, sekitar 100 graman. Itu mentahnya. Nah, baru sisanya karbohidratnya. Ya, karbohidrat mungkin sekitar 3-4 sendok makan udah cukup, sama sayur. Tapi proteinnya yang harus benar-benar kita hitung kalau ingin performa harian kita nggak berubah. Berarti boleh biasanya kita karbohidratnya tadi 1/4 karena kita ingin lebih berasa kenyang gitu. Kita ganti karbohidratnya hanya separuhnya lagi, kemudian diganti ke proteinnya. Proteinnya gitu. Ya, tinggal proteinnya kita mix aja, yang tadi protein hewani berapa, protein nabati berapa. Baik, sahabat TKS, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Dari Yaya Habib Al-Kafiri, ini ada pertanyaan, diet sehat berpuasa untuk penderita ginjal, bagaimana dokter? Iya, tadi kita belum bahas ya penderita ginjal. Oke. Mau jawab satu dulu? Boleh, silakan. Jadi penderita ginjal ini harusnya kita bagi dua, ini terkait dengan asupan proteinnya ya. Jadi kalau ginjal yang udah cuci darah, sebenarnya itu lebih fleksibel, lebih nyaman aturannya kalau udah cuci darah. Tapi kalau misalnya belum cuci darah, itu yang harus kita strikkan proteinnya. Jadi jumlah proteinnya itu sedikit banget, mungkin sekitar 30 gram satu hari. 30 gram satu hari itu kita bagi dua, 15 gram di sahur, 15 gram di buka puasa ya. Nah, 15 gram itu seperti apa sih? 15 gram itu mungkin kalau kita buat
ikan misalnya, paling gampang sih ikan ya, ikan di file gitu kurang lebih sekitar 100 gram mentahnya. Itu nggak usah pakai nabati lagi, kita cukupin di cukup hewani aja. Iya, kenapa kita berharap cukupin di hewani? Karena kalau kita kasih nabati itu bioavailabilitas artinya daya serap protein itu, karena nabati itu ada kandungan seratnya itu kurang. Jadi misalnya kalau protein itu kan harapan kita bioavailabilitasnya bagus itu sekitar di atas 0,9. Kalau misalnya ikan tadi bioavailabilitasnya 1 misalnya, jadi semua itu terserap sebagai protein. 100 gram itu 15 gram nih, kandungan protein itu terserap semua sama tubuh sebagai protein. Tapi kalau kita kasih nabati itu akan kurang, nggak sampai segitu terserapnya, nggak sesuai karena ada seratnya tadi. Nah, padahal kan kita butuh protein untuk menjaga performa kita, memperbaiki sel, tadi itu proteinnya. Terus pengolahan terhadap sayur mayur, kalau misalnya yang nggak HD, yang agak rumit kan yang nggak HD. Kalau nggak HD itu benar-benar harus dihilangin kaliumnya dulu. Misalnya ngilangin kaliumnya dengan cara apa? Direndam dulu lama, udah dipotong-potong terus direndam dulu biar kaliumnya hilang tuh. Habis itu kita apa sih namanya, kita gosok-gosok ini, diremes-remes itu, terus kita buang lagi airnya sampai 3 kali kayak gitu, baru kita masak dengan kuah yang banyak. Nah, tapi kuahnya ini nggak boleh dimakan pada saat, kalau orang India tuh nggak usah dimakan kuahnya, ini ambil sayurnya aja, tapi masaknya pakai kuah yang banyak supaya kaliumnya hilang. Jadi pengolahannya aja yang butuh cairan yang banyak ya, gitu. Pas makannya nggak usah. Karena penderita ginjal cairannya juga dibatasi. Iya, cairannya juga dibatasi. Cuman buat menurunkan kaliumnya. Untuk menurunkan kaliumnya. Ya. Memang kalau ginjal agak ini ya, agak pilihannya tuh lebih sedikit. Jadi demikian ya, Mbak ya Habib Al-Fatih. Diet sehat berpuasa untuk penderita ginjal. Jadi tetap diperbolehkan untuk puasa, ikutin aja saran dari dokter. Kemudian bila ingin konsultasi lebih lanjut ya dokter ya, terkait dengan kondisi-kondisi medis yang dialami oleh sahabat PKRS, dapat poli apa tuh dokter? Poli gizi ya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarto setiap hari dari jam. Biasanya sih saya setiap Selasa, Senin sama Jumat biasanya saya visit. Jadi yang aktif saya Selasa sampai Kamis. Selasa jam kerja. Jam kerja ya sahabat PKRS. Kemudian pertanyaan yang kedua nih dokter, dari akun Sri Murtini, bagaimana pengaruh minuman dingin pada tubuh saat buka puasa? Nggak seger kalau nggak dingin gitu kan? Yang penting nggak ada gastritis aja. Yang penting nggak ada gastritis. Kalau orang dispepsia kan memang dia lebih hangat, itu lebih ya, supaya hormonnya lebih ini ya, lebih bagus ya. Tapi kalau dingin nggak masalah sebenarnya, masuk lambung juga sama aja ininya, temperaturnya, suhunya. Yang penting minuman dingin tadi jangan dikasih sirup atau susu kental manis. Tapi kan nggak enak kalau misalnya air putih dingin dong, harus ada yang manis-manis. Kan berbuka dengan yang manis dokter. Kan disuruh makan kurma. Makan kurma cukup ya. Oke. Masih ada pertanyaan selanjutnya, Mbak Admin? Sudah cukup? Waktunya juga sudah cukup ya. Oke. Jadi yang terakhir deh dokter ya, sebelum kita closing, tips. Untuk sahabat PKRS yang akan berpuasa esok. Jadi tetap makan, tetap sahur, harus sahur jangan ditinggalin, dan pada saat sahur pilihlah makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, dan harus ada proteinnya, protein hewani terutama itu. Sama seratnya harus cukup, minimal itu 1 mangkok kecil. Itu yang harus dipenuhi. Terus itu berbukanya pintarlah memilih snack, bijaklah memilih makanan awal dibuka itu, karena itu pintu masuknya itu tinggi banget tuh, nanti naikin kalorinya. Kalau yang bener mau ini ya, mau mengatur pola makannya, karena di buka puasa pada saat iftar pas buka puasa awal
awal itu yang gampang banget naikin kalori gitu, nanti makan makanan yang selingannya. Ntar memilih selingan sama cukup air putih. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih makanan ya puasanya ya sahabat PKRS. Oke, jadi ada satu lagi pertanyaan dokter. Dari akun Nurwi 6 atau Nuri G, Nurwik ya. Makanan yang tidak dianjurkan pada saat sahur dokter, apa aja? Pada saat sahur itu sebenarnya tidak dianjurkan, itu adalah yang seratnya rendah. Serat rendah. Serat rendah. Misalnya kayak cuman makan roti aja, makan snack aja, itu sebenarnya nggak dianjurkan. Dan tinggi gula itu tidak dianjurkan untuk sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak kopi. Iya, kopi, teh sebaiknya enggak. Kenapa? Karena itu memicu diuresis, memicu buang air kecil. Nanti malah dehidrasi. Iya, gitu. Jadi teh kopi tidak Iya, disarankan. untuk pada saat sahur ya. Kan ada nih orang nih, aduh nggak bisa deh puyeng kalau nggak minum kopi. Ya minumlah, bisa buka gitu. Nggak buka puasa ya, setelah makan besar ya, baru minum itu. Karena itu kan naikin asam lambung juga, memicu asam lambung si kopi sama teh itu. Jadi demikian Nurwik ya, Nurwik apa Nurwik gitu. Makanan yang tidak dianjurkan pada saat sahur itu teh, kopi, kemudian yang rendah serat. Rendah serat ya, tinggi gula. Ya. Masih ada, Mbak? Masih? Sudah, oke. Jadi demikianlah sahabat PKRS bincang informasi kesehatan tentang gizi seimbang pada saat puasa. Tetap penuhi asupan gizi seimbang selama berpuasa agar terjaga kesehatan tubuhnya. Oke. Nah, saya ada pantun nih sebelum ini ya dokter ya. Atau kita jargon PKS dulu deh ya. Oke, jargon dulu ya. Oke. Sehat dan cerdas bersama PKRS. Sahabat PKRS, saat bermain ke tanah lapang, janganlah membawa pahat. Konsumsilah gizi seimbang agar dapat berpuasa dengan sehat. Oke. Nah, selanjutnya nih sahabat PKRS, kita juga ini dokter ada ucapan dari tim PKRS nih untuk sahabat PKRS. Oke, jadi kita bareng-bareng ya. Oke, teman-teman. Bisa bergabung di sini. Oke. Oke. Siap. Oke, begitu ya. Kami PKRS Rumah Sakit Dr. Sudarso dan Dr. Fitri Fidestuti mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat untuk sahabat PKRS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode Bingke selanjutnya.